Assalamualaikum sahabat akhir zaman. Ada perbedaan yang amat nyata tentang lamanya kekuasaan Imam Mahdi di dalam hadis-hadis dan atsar. Para ulama mengkompromikan berbagai hadis sahih, atsar sahih, dan dalil lainnya menjadi dua pendapat. Pendapat pertama adalah yang mengatakan berkuasanya Imam Mahdi adalah 7-9 tahun dalam arti yang sebenarnya. Pendapat kedua adalah masa berkuasanya Imam Mahdi 7-9 tahun untuk era kemakmuran dan keadilan saja. Dalam artian kepemimpinan Imam Mahdi itu lebih dari 9 tahun. Kedua pendapat ini memiliki dalil yang menguatkannya. Kita boleh memilih pendapat yang kita rasakan paling kuat. Hadis sahih lamanya Imam Mahdi berkuasa. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "Sesungguhnya di kalangan umatku ada Imam Mahdi. Dia muncul lalu hidup selama 5 atau 7 atau 9. Kami bertanya, apa maksud bilangan itu? Dia menjawab, tahun-tahun. Abu Sa'id berkata, didatangkan seseorang kepadanya. Kemudian orang itu berkata, wahai Mahdi, berilah aku, berilah aku. Lantas Imam Mahdi mengambilkan untuk orang itu sesuatu dari balik kainnya sebanyak apa yang orang itu mampu membawanya." Di dalam hadis Hasan riwayat Ahmad, Baqi Musnad Al-Mukatsirin, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, akan ada dari umatku ini Al-Mahdi. Maka jika umurnya panjang atau pendek usianya, dia hidup selama 7 tahun, 8 tahun, atau 9 tahun. Dia memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan. Bumi mengeluarkan tumbuhannya dan langit menurunkan hujannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bersabda Nabi, Al-Mahdi itu berasal dariku, lebar dahinya dan mancung hidungnya. Dia akan memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kelaliman dan kezaliman. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Dari 3 hadis ini terkandung petunjuk jelas bahwa sisa usia Imam Mahdi sesudah pembaiatan dirinya adalah 7-9 tahun. Pendapat pertama. Pendapat pertama adalah 7-9 tahun dalam arti yang sebenarnya, sampai kematiannya yang terjadi sebelum munculnya Dajjal. Selanjutnya akan disempurnakan oleh khalifah penerusnya. Berdasarkan pendapat ini, yang mengimami Nabi Isa bukanlah Al-Mahdi, tetapi khalifah penggantinya Al-Qahtani. Al-Bustawi meriwayatkan dari Nu'aim bin Hamad dan Al-Harits bin Abi Usamah dalam kitabnya Al-Mahdi Al-Muntazar. Ibnul Qayyim berkata sanad hadis ini sahih. Dari Jabir, Rasulullah berkata, Isa bin Maryam turun, lalu pemimpin mereka Al-Mahdi, Amir Al-Mahdi, berkata, kemarilah imamilah kami sholat. Isa berkata, tidak, sesungguhnya sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang lain, sebagai penghormatan Allah untuk umat ini. Amir Al-Mahdi atau pemimpin Al-Mahdi di sini bukanlah Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah. Penyebutan di sini termasuk penyifatan saja, bukan identifikasi orangnya. Rasulullah tidak bersabda, lalu Al-Mahdi berkata, imamilah kami sholat, sebagaimana mayoritas dalil tentang itu. Tetapi beliau berkata, pemimpin mereka Al-Mahdi berkata, imamilah kami sholat. Isyarat di sini menunjukkan kesalihannya, bukan menunjuk orang tertentu. Pendapat kedua. Pendapat kedua ini memaknai hadis sahih berkuasanya Imam Mahdi selama 7-9 tahun adalah waktu kelapangan manusia bersama Imam Mahdi, bukan seluruh waktu yang dipergunakan Imam Mahdi sejak ia dibaiat sampai era sesudah Dajjal. Kekuasaan Imam Mahdi sebenarnya tidak jelas kecuali sesudah ia terlibat peperangan. Di dalam atsar riwayat Ibnu Abi Saibah dari Ibnu Sirin, dia berkata, Al-Mahdi berasal dari umat ini dan dialah yang mengimami Isa bin Maryam. Al-Bustawi di dalam kitabnya Al-Mausu'ah menukil atsar lemah bahwa Al-Mahdi memerintah selama 21 atau 22 tahun. As-Sulami meriwayatkan sebuah atsar dari Ali bahwa Imam Mahdi memegang kepemimpinan selama 30-40 tahun. Dari Dinar bin Dinar dia berkata, sisa kekuasaan Imam Mahdi itu 40 tahun. Muhammad bin Hanafiyah berkata, khalifah dari Bani Hashim turun di Baitul Maqdis, kemudian dia Al-Mahdi memenuhi bumi dengan keadilan, membangun Baitul Maqdis dengan bangunan yang belum pernah dibangun semisalnya. Dia berkuasa selama 40 tahun. Terjadilah perjanjian damai dengan Romawi di masa pemerintahannya pada 9 tahun terakhir dari sisa masa kekhalifahannya. Dari Artah dia berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Al-Mahdi hidup selama 40 tahun. As-Sulami meriwayatkan di dalam kitabnya Uqad ad-Durar halaman 238. Dari Al-Husain bin Ali dia berkata, Al-Mahdi berkuasa selama 19 tahun dan beberapa bulan.
Pendapat kedua ini dikompromikan dengan hadis sahih bahwa kepemimpinan Imam Mahdi ini lebih dari 9 tahun. Akan tetapi era kestabilan, kemakmuran, dan keadilan merata antara 7-9 tahun saja. Kapankah era kelapangan di saat seluruhnya berisi fitnah dan perang? 11 tahun pertama era Imam Mahdi seluruhnya berisi fitnah dan perang. Lalu, kapankah era kelapangan dalam hadis itu? Waktu dari pembaiatan Imam Mahdi sampai keluarnya Dajjal, kita dapatkan waktu sekitar 11 tahun. Semuanya adalah perang. Kelapangan yang dimaksud adalah sesudah didapatkan harta rampasan perang dari Bani Kalb, dari perang koalisi, perang Malhamah, dan terbukanya perbendaharaan Sungai Eufrat menjelang keluarnya Imam Mahdi. Akan dikuasai Islam setelah seluruh wilayah ditaklukkan dan ditegakkannya khilafah. Imam Mahdi mengikuti sunnah Nabi Muhammad yang tidak menyembunyikan sesuatu pun dari diri beliau. Sebaliknya, beliau memberikan kepada rakyatnya. Imam Mahdi tidak menyisakan sedikit pun dari harta rampasan perang, kecuali dia membagikannya. Inilah sunnah Nabi yang harusnya dilakukan pemimpin zaman sekarang. Bagaimana mungkin Imam Mahdi cuma butuh waktu 7-9 tahun? Nabi Muhammad butuh waktu 23 tahun, Nabi Nuh butuh waktu 950 tahun dan hanya sedikit pengikutnya. Kenapa Imam Mahdi mampu hanya dalam waktu 7-9 tahun? Jawabannya, mungkin saja Imam Mahdi menempati posisi ini jauh lebih lama daripada itu, seperti pendapat kedua yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika kita anggap 9 tahun masa keseluruhan Imam Mahdi, jawabannya, kondisi dunia sudah dipersiapkan secara khusus baginya untuk mewujudkan keadilan dalam waktu cepat. Nabi Muhammad merintis dari ketiadaan. Era Imam Mahdi mirip era Talut, di mana pasukan Panji Hitam sudah terbentuk dan siap tempur bersamanya. Setiap zaman memiliki kondisi dan keadaan sendiri-sendiri.